Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, bahkan satu malam ini kami bisa beristirahat dan kami bisa bangun dari tidur, itu semua karena kasih karunia Tuhan bagi kami. Kami pagi hari ini akan merenungkan firman Tuhan, kiranya firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami dan juga dapat menuntun jalan kami sehingga kami tidak salah melangkah dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 16 mengatakan, Tuhan berkata kepadanya, sesungguhnya aku akan menyertaimu dan engkau akan mengalahkan setiap orang Midian itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika bangsa Israel mengalami keterpurukan. Selama 7 tahun mereka dijajah oleh bangsa Midian. Di ayat 6a mengatakan bahwa sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Bapak Ibu Saudara, mengapa hal ini terjadi? Bangsa Israel memberontak kepada Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan kesesakan terjadi atas bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selalu ada konsekuensi bila kita menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Begitu perkasanya bangsa Midian sehingga bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa, sampai-sampai mereka harus bersembunyi di gua-gua dan kubu-kubu. Meski demikian, ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan pun tetap mengindahkannya dan memberikan pertolongan. Lalu Tuhan mengutus malaikatnya untuk memanggil seorang muda yaitu Gideon yang sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur karena ia juga sangat ketakutan terhadap bangsa Midian dan Amalek. Secara manusia, Gideon bukanlah orang yang gagah berani. Ia juga seorang yang penakut dan tidak punya kemampuan yang bisa diandalkan. Mana mungkin dia bisa memimpin bangsa Israel menghalau bangsa Midian dan juga Amalek. Rasanya ini adalah impossible. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 18 ayat 14a. Perhatikan firman Tuhan. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Dan apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 1 Korintus 1 ayat 27. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah hal yang sama juga terjadi pada Daud? Siapa sangka Daud dipilih Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Saul. Gideon juga demikian. Ia hanya berasal dari kaum yang paling kecil di antara suku Manasye dan termuda di antara kaum keluarganya. Bila kita baca kisah Gideon, maka terlihat betapa Tuhan memakai Gideon menjadi pahlawan Israel yang gagah perkasa dan sanggup mengalahkan bangsa Midian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita saat ini, jangan pernah menyerah. Tuhan selalu punya jalan keajaiban. Dia sanggup mengubahkan segala sesuatu dari keterpurukan menjadi kemenangan. Dari hopeless menjadi hopeful. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami sungguh dikuatkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tatkala orang Israel jatuh dalam dosa,
Tetapi ketika mereka meminta pertolongan dari Tuhan, Engkau Maha Pengasih dan mau memberikan pertolongan bagi mereka. Mungkin di antara kami saat ini ada yang sedang mengalami keterpurukan. Hibur dan kuatkanlah mereka, berikan jalan keluar bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, kami diajarkan pagi hari ini bahwa Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami akan beraktivitas hari ini, kiranya Tuhan menyertai kami. Kiranya apapun yang kami lakukan menjadi kesenangan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.